Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya. Di video kali ini saya mau berbagi cerita tentang bingung dan panik. Nah, kenapa berbagi ceritanya tentang bingung dan panik, guys? Karena kilometer yang di tempat kami kilometer token ya, atau pulsa itu mati total, guys, karena sambar petir. Nah, kebetulan kilometer tersebut itu lokasinya di danau tempat kami mengambil air bersih. Nah, kilometer itulah yang menghidupkan jet tram yang ada di danau tersebut, guys. Jadi KWH meter ya bener sangat dibutuhin banget. Soalnya kalau sehari air nggak ngalir aja, banyak yang ngeluh, banyak yang protes kepada kami, guys. Jadi kenapa kami mengambil kesimpulan tentang panik dan bingung? Ya emang bener-bener panik dan bingung, soalnya menyangkut kebutuhan untuk masyarakat. Oke, guys, semoga kalian jangan pernah bosan untuk menyimak dan memahami isi dari kisah yang terjadi di tempat kami, guys. Oke, nggak panjang lebar ya. Takut kalian pada bosan atau takut kalian pada ngantuk, jenuh. Saya harap sih kalian nggak bosan dan nggak jenuh ya. Happy aja gitu melihat dan menonton video saya ini. Alangkah baiknya cuma mengingatkan saja sih, guys. Alangkah baiknya ya, sebelum kalian melanjutkan atau melihat video saya ini, saya saranin alangkah baiknya membaca surah basmalah terlebih dahulu ya, supaya hatinya tenang, damai, dan tidak cepat bosan dengan video atau konten saya ini, guys. Yuk, mari sama-sama kita membaca surah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca basmalah mendapatkan suatu hal apapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musim hujan menjelang maghrib, air hujan membasahi seluruh bumi yang ada di tempat kami, guys. Suara petir yang terus-menerus menggelegar menghiasi alunan telinga dan menggetarkan rumah-rumah kami
Hujan pun semakin deras. Semakin hujan semakin deras, maka kilat dan petir semakin melengkapi. Pas pada hari itu juga ternyata kilat dan petir yang begitu besar memberi hadiah dan memberi kejutan, memberi kebingungan, memberi cobaan kepada kami guys. Ternyata kilat dan petir tersebut menyambar kilometer yang ada di danau tempat kami guys. Kebetulan danau tersebut danau untuk mengambil air bersih untuk masyarakat. Aneh bin ajaib, sungguh benar-benar aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena meter token tersebut kan mati total itu guys. Angka ataupun lampu indikator nggak nyala sama sekali, mati total. Tapi yang bikin anehnya, kok kenapa walaupun meter listrik mati tapi mesin jeptamnya masih nyala gitu, masih nyala dan airnya masih normal ngalir. Nah, di waktu pagi kami nggak mau disalahkan oleh pihak PLN ya. Kami pun segera melaporkan ke kantor PLN yang ada di tempat kami. Jam 6 pagi kami berangkat ke kantor tersebut. Kenapa pas sampai di kantor tersebut ternyata petugasnya masih pada tidur guys. Waduh, gimana ini, takut mengganggu yang lagi tidur, nanti kalau dibangunin marah atau gimana ya. Tapi itu kan udah resiko mereka kan yang ngejaga dan tugas di sana. Jadi entah itu pagi atau malam ya, mereka harus siap untuk kerja gitu. Oke, dengan rasa hormat dan santun kami membangunkan petugas tersebut yang lagi tidur. Setelah mereka pada bangun, kami pun langsung melaporkan bahwa kilometer atau token listrik yang di tempat kami waktu menjelang maghrib terkena sambaran petir, jadi kilometernya mati total. Setelah saya melapor dari PLN tersebut, saya pun langsung pulang ke rumah untuk menunggu kedatangan dari petugas itu. Setelah KWH meter tersebut diperiksa sama petugas, kemudian petugas tersebut menyimpulkan kalau KWH meter tersebut ya emang harus diganti dengan yang baru guys, karena KWH meter tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali karena emang benar-benar mati total. Dan akhirnya petugas tersebut KWH meternya di lost watt sama petugas tersebut guys, karena bener-bener itu tuh kebutuhan banget untuk masyarakat itu guys, yang ngambil air dari danau di tempat kami.
Selama itu guys, kami menunggu kedatangan KWH meter yang baru, diperkirakan mencapai selama 8 bulan lebih kalau nggak salah ya. Kami juga kaget dan panik setelah mendapat surat teguran dari kantor pusat PLN. Kami pun sangat panik guys. Waduh, gimana ini? Kami bingung karena uang kasnya nggak ada guys. Jujur nggak ada uang kas sama sekali. Kami pun disuruh ke kantor pusat yang ada di tempat kami ya guys. Nah, setelah kami tiba di kantor pusat tersebut, kami langsung diberitahu oleh petugas kalau jumlah tagihan selama 8 bulan lebih, nominal jumlahnya sekian. Wow, kami pun kaget guys dan panik, bener-bener panik. Apa ya, saking paniknya, saking paniknya kami pun tidak bisa berkata apa-apa. Di hari Jumat kami ke kantor pusat. Jumat pagi kami ke kantor pusat dan kami pun tidak membawa uang sepeser pun. Ya, setelah saya tahu dan dikasih jangka waktu 5 hari ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, enggak 5 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti di jangka waktu ya 5 hari, 4 hari lah. Kalau di jangka waktu tersebut ya nanti kilometer yang mati itu dicabut guys, karena tidak membayar tunggakan listrik selama 8 bulan lebih lamanya gitu. Kami pun setelah tahu jumlah nominalnya sekian, kami pun tidak langsung membayarnya karena tidak membawa uang. Nah, setelah kami tahu, kami pun langsung pulang karena hari Jumat guys, buru-buru mau sholat Jumat ya. Nah, di dalam perjalanan ada salah satu teman dari kami menyarankan untuk tidak langsung pulang ke rumah tapi ke balai desa yang ada di desa kami guys. Sesampainya di balai desa, kami memberitahu tentang surat teguran dari PLN kepada kepala desa. Yang anehnya lagi guys, kepala desa tersebut tidak merespon sama sekali. Dia cuma hanya melihat, dan habis melihat udah dikasihkan kembali suratnya pada kami. Padahal guys, KWH tersebut itu masih menyangkut paut sama desa loh guys, karena nama dari kilometer tersebut ya nama bumdes desa di tempat kami guys. Tidak panjang lebar, akhirnya kami pun pulang dari desa, dari balai desa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat karena wajib kan sholat Jumat. Bingung dan panik karena jumlah uang kas gak cukup untuk melunasi tagihan. Kami coba untuk mencari pinjaman ke sana kemari, hasilnya apa guys, nihil gitu.
karena bener-bener nihil, akhirnya kami pun pasrah gitu, dan kami pun sudah rembukan sama masyarakat musyawarah tentang kejadian hal tersebut. Nah, entah ada keajaiban apa lagi guys, pas sore hari Minggu ada seseorang yang mencari kami atau saya, dan orang tersebut dengan sangat berbesar hati meminjamkan uangnya untuk menalangi kepada kami guys. Nah, alhamdulillah daripada nanti KWH-nya dicabut sama pusat, ya masih mending kita minjem ke sana kemari ya. Oh, nanti kalau ada uang kas yang lebih sedikit demi sedikit nanti utangnya insya Allah lunas lah. Nah, pas hari Senin di pagi hari, di hari Senin kami langsung berangkat menuju ke kantor pusat PLN yang ada di daerah kami guys, dan jaraknya juga lumayan ya, membutuhkan berkilo-kilo berliter-liter bensin. Kejadian aneh guys, pas sesampainya di kota kami kan takut, kendaraannya kan kosong guys, kendaraannya tidak ada pajaknya gitu, kosong, dan kami pun tidak mempunyai surat SIM. Nah, inisiatif kami sebelum sampai di kantor tersebut kan mau melewati ini Samsat atau Polres. Jadi di situ tuh rawan razia banget gitu, di tempat itu rawan razia, apalagi kendaraan kami kan kosong, spion nggak ada, pokoknya motor jadul banget. Nah, aneh guys, sebelum sampai di Polres atau di Samsat yang di tempat rawan razia itu, nah di situ kan ada swalayan, semacam swalayan atau geria apa sih, semacam kayak matahari gitu, mall lah. Nah, kurang dari 5 langkah sesampai di geria tersebut, kenapa gitu guys, gak taunya kendaraan yang kami kendarai kabel koplingnya putus guys. Waduh, gimana ini, udah panik sama polisi, takut lagi kabel koplingnya putus lagi. Waduh, bener-bener sangat panik dan bingung banget guys. Nah, setelah kabel koplingnya putus, kami pun berbalik lagi guys untuk mencari bengkel. Bengkel yang pertama kali yang kami jumpai, bengkel itu bengkel resmi Honda guys, jadi tidak menjual spare part kabel kopling untuk Yamaha. Jadi kami pun tidak, cuma nanya aja di bengkel tersebut, karena order dealnya yang ada, ya udah kami langsung cabut kembali guys. Di sepanjang jalan kami pun mencari bengkel lagi, dan alhamdulillah dapat bengkel yang kedua ya. Dan bengkel yang kedua kami mencari baut neko dan sekalian pinjam kunci atau peralatan pada bengkel tersebut guys. Ya,
kebetulan teman kami ada yang paham atau ngerti tentang dunia otomotif. Nah, sesampainya di bengkel yang kedua itu kami pun membeli baut metal dan meminjam kunci-kunci yang di bengkel itu ya guys. Nah, kebetulan yang punya bengkelnya menyuruh kami untuk mencari kunci-kunci sendiri, dan setelah kunci-kunci kami dapat dan siap untuk mengetok obeng, ya kan, bukan obeng, ketok ya guys ya. Sebelum mau baru ketokan yang pertama, jegrek, terbuka tuh baut satu. Yang punya bengkelnya mendatangi kami guys, terus marah-marah kepada kami. Wah, nanti kunci-kunci saya pada rusak semua dipakai oleh kalian kalau makainya caranya kayak gitu. Nah, terus bengkel tersebut bilang lagi, kalian ngerti apa tentang mesin? Kayak ngerti-ngerti aja. Kami pun tidak terpanjang dan tidak mencari masalah ya guys. Akhirnya kunci yang baru, kunci yang belum dipakai lah, baru dipakai cuma segetrokan doang, udah dimarah-marahin guys. Akhirnya kami pun mengelap kembali kunci-kunci tersebut, gelap dengan bersih dan rapi. Kemudian kami taruh kembali kunci-kunci tersebut di tempatnya yang tadi kami ambil. Akhirnya kami pun pergi dari bengkel itu untuk mencari bengkel lagi. Sepanjang jalan kami pun menuntun motor yang kami bawa itu guys. Dan alhamdulillah ketemu lagi bengkel yang ketiga guys. Kami pun berhenti di bengkel yang ketiga itu, kami pun tanya, Mas, boleh minjem kunci-kunci enggak? Nah, kebetulan bengkel tersebut, silakan aja Mas, ambil sendiri. Apa-apa aja yang perlu disiapin kunci-kuncinya, dan silakan Mas ambil sendiri. Dan akhirnya kami pun mencari kunci-kunci di bengkel tersebut guys. Nah, setelah dibongkar blok mesinnya dan kami udah memasang baut metal pada kabel kopling, setelah jadi kami pun mencobanya dan alhamdulillah motornya bisa digunakan kembali guys. Ya jujur sih, kenapa saya milih membongkar sendiri gitu ya, karena uangnya ngepres banget guys. Itu pun cuman seharga 2.000 perak, 2.000 rupiah kami membeli baut metal. Nah, selebihnya kami cuman ngasih beberapa batang rokok dan minuman gelas kepada bengkel tersebut guys, karena benar-benar sangat minim banget tanahnya. Aduh, gimana ya. Ya cuman hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada bengkel tersebut. Akhirnya kami pun ngobrol, ditanya sama pemilik bengkel tersebut, Mas mau kemana? Nah, terus saya jawab, saya mau ke kantor pusat PLN yang ada di daerah sini. Nah, kebetulan bengkel tersebut kan tahu seluk-beluk tentang jalan yang di situ guys. Akhirnya kata bengkel tersebut, aduh Mas, saya saranin sih alangkah lebih baiknya motor Mas ditaruh aja di sini, dititipkan di saya Mas. Soalnya di sana kan Samsat kan, Polres, dan di wilayah sebelah sering banget razia. Lagi Mas kan motornya nggak ada spion, motornya kosong kan ya kan. Nah, terus saya bilang iya emang motor ini nggak ada spion, nggak ada apa-apa dan benar-benar kosong. Apalagi saya tidak mempunyai SIM.
Nah, setelah ngobrol, azan zuhur pun mulai berkumandang, suara azan mulai berkumandang mengiang di telinga kami guys. Akhirnya kami istirahat dulu di situ, dan bengkel tersebut bilang, kalau Mas berangkat sekarang ke kantor PLN percuma Mas, karena ini jam istirahat, nanti bukanya jam 1. Nah, setelah jam 1 kurang 5 menit ya guys, kami pun langsung mencari mobil angkot untuk menuju ke kantor PLN. Nah, setelah kami sampai di kantor PLN tersebut, kami pun tanya sama satpam yang ngejaga di situ guys, Pak, maaf, ini bukanya jam berapa ya? Saya cuma nanya kayak gitu doang. Ternyata pas satpam tersebut marah-marah kepada saya. Entah salah saya apa. Saya kan cuma nanya, Pak, maaf, ini bukanya jam berapa? Nah, terus pas satpam tersebut, kamu mau perlu apa? Ada kepentingan apa? Ada keperluan apa? Ada perlu dengan siapa? Ya pokoknya nanya lah, marah kayak gitu. Akhirnya saya pun dihadapi dengan santai sajalah, kepala dingin. Saya pun ingat bahwa saya membawa surat teguran dari kantor di situ gitu. Akhirnya saya melihatkan surat tersebut kepada satpam yang ngejaga yang marah-marah itu guys. Nah, setelah satpam tersebut ngebaca, akhirnya alhamdulillah guys, dulu juga artinya, dan satpam tersebut membolehkan kami untuk masuk dan suruh menunggu sebelum kantornya dibuka. Padahal sudah jam 1 lebih loh guys, tapi masih tetap aja kami nunggu di situ beberapa waktu lamanya. Nah, alhamdulillah setelah dibuka, kami pun disuruh masuk dan duduk dan dijelaskan ya. Dan kami pun tidak panjang lebar langsung membawa uang dan melunasi tagihan tersebut guys. Terus saya tanya, nanti selama KWH kilometer yang baru, meter yang baru belum dipasang, kami dikenakan biaya tambahan lagi enggak Pak? Nah, alhamdulillah yang ngejaga di situ bilang tidak dikenakan biaya apa-apa Mas. Nanti Mas tunggu sekitar 7 hari atau 1 minggu lah. Ya, 1 minggu kilometernya akan segera dipasang. Nah, setelah udah clear semua urusan yang di situ, kami pun pulang guys. Pulang juga untuk mengambil motor dulu yang dititipkan di bengkel tersebut. Nah, setelah kami sampai di bengkel tersebut, kami pun izin pamit pulang dari bengkel tersebut. Cuman hanya ucapan terima kasih kepada bengkel tersebut. Ya, cuman itu yang kami punya gitu guys. Terima kasih. Nah, semuanya udah dipinjemin kuncinya. Atas kebaikannya, bengkel tersebut baik banget guys orangnya. Nah, setelah kami dan perjuangannya, kisahnya harus penuh rintangan, resiko ya. Nah, moga ini menjadi patokan untuk kita semua, patokan di dunia ataupun di akhirat. Nah, saya akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.